Di balik gemerlap kota-kota megah dan di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit yang menusuk langit dengan congkaknya, tersembunyi sesuatu yang lebih besar dari sekedar tumpukan beton dan kaca. Ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan arah peradaban, menentukan siapa yang berjaya, siapa yang terinjak, siapa yang hidup, dan siapa yang mati perlahan dalam jerat kemiskinan. Ketika malam tiba, lampu-lampu neon menyala menerangi jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan dan manusia-manusia yang berlalu lalang. Gedung-gedung tinggi berdiri tegak, menjulang ke langit, seolah-olah mereka adalah mahkota peradaban modern. Tapi siapa yang membangun semua itu? Siapa yang merajut mimpi-mimpi beton itu dari keringat dan darah? Di sela-sela riuh rendah mesin-mesin yang berdengung, di antara suara langkah-langkah lelah para buruh yang pulang membawa secuil upah, tak banyak yang bertanya, dari mana datangnya kekayaan ini? Siapa yang mengendalikan? Dan siapa yang dikorbankan? Karl Marx, seorang pria dengan pandangan yang menembus zaman, berani mengajukan pertanyaan itu. Dalam karyanya yang monumental, Das Kapital, ia membongkar lapisan-lapisan tebal ilusi yang selama ini menutupi realitas sistem kapitalisme. Tapi, apa sebenarnya kapitalisme itu? Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi dan sosial, di mana alat-alat produksi seperti pabrik, lahan, teknologi, dan modal dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, bukan oleh negara, bukan oleh masyarakat bersama, melainkan oleh segelintir pemilik modal yang mengejar satu hal, laba, profit, dan keuntungan. Dalam kapitalisme, segala sesuatu bisa menjadi komoditas. Tenaga manusia dijual sebagai pekerjaan. Waktu diatur oleh jam kerja. Pengetahuan dipatenkan. Bahkan harapan dan mimpi dijual dalam iklan-iklan gemerlap. Tapi jangan salah, kapitalisme bukan hanya tentang uang. Ia adalah sistem yang membentuk relasi sosial. Di satu sisi, ia memicu inovasi, menciptakan teknologi, dan menggerakkan perdagangan global. Tapi di sisi lain, ia melahirkan ketimpangan, eksploitasi, dan jurang kaya miskin yang kian menganga. Lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818, Karl Marx adalah anak dari zaman yang tengah berubah. Revolusi industri menyapu daratan Eropa seperti badai, membawa serta mesin-mesin uap, pabrik-pabrik raksasa, dan perubahan sosial yang mengguncang. Petani-petani kehilangan lahannya, kota-kota membengkak oleh migrasi penduduk, dan para buruh menjadi roda kecil dalam mesin besar produksi yang tak pernah berhenti berputar. Marx menyaksikan ketimpangan yang mencolok. Segelintir orang mengeruk kekayaannya yang nyaris tak terbatas, sementara jutaan lainnya tenggelam dalam kemiskinan yang mencekik. Hatinya memberontak, pikirannya gelisah, dan tangannya mulai menulis. Das Kapital lahir bukan hanya sebagai buku, tapi sebagai senjata intelektual untuk membedah sistem yang telah lama memenjarakan umat manusia. Bagi Marx, modal bukan sekedar uang atau harta benda. Modal adalah hubungan kekuasaan. Modal adalah instrumen penaklukan yang membentuk relasi antara mereka yang memiliki alat produksi dan mereka yang hanya memiliki tenaga untuk dijual. Teori nilai kerja ini menjadi pondasi kritik Marx. Nilai suatu barang tercipta dari jumlah kerja manusia yang tertanam di dalamnya. Namun, dalam proses produksi kapitalis, buruh tidak pernah menerima nilai penuh dari apa yang mereka hasilkan. Disinilah konsep surplus value atau nilai lebih muncul, selisih antara nilai yang diciptakan buruh dengan upah yang mereka terima. Buruh bekerja selama berjam-jam, namun hanya sebagian kecil dari waktunya yang dibayar. Sisanya mengalir deras ke kantong para kapitalis, menggemukkan kekayaan mereka, sementara buruh tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga sistem yang menciptakan keterasingan. Manusia, kata Marx, seharusnya menemukan jati dirinya melalui kerja. Namun dalam kapitalisme, kerja menjadi beban. Buruh terasing dari hasil kerjanya, dari proses produksinya, bahkan dari sesama manusia. Di pabrik-pabrik raksasa, manusia menjadi bagian dari mesin. Mereka tak lagi mengenali hasil jerih payahnya. Meja, kursi, pakaian, kendaraan, semua diproduksi, namun tak satu pun bisa mereka nikmati. Alienasi merampas makna hidup. Manusia yang seharusnya bebas, kreatif, dan mandiri berubah menjadi alat, menjadi objek, dan menjadi roda yang dipaksa berputar oleh logika keuntungan. Kapitalisme adalah sistem yang dipenuhi kontradiksi. Ia menciptakan kemakmuran, namun juga kemiskinan. Ia melahirkan inovasi, namun juga penghancuran. Di balik setiap kemajuan teknologi, selalu ada bayangan krisis yang mengintai.
Marx memprediksi bahwa kapitalisme akan selalu melahirkan krisis. Krisis produksi berlebih ketika pasar dipenuhi barang-barang yang tak mampu dibeli oleh mereka yang memproduksinya sendiri. Krisis keuangan ketika spekulasi dan utang membentuk gelembung raksasa yang suatu saat pecah, menghancurkan jutaan kehidupan. Sejarah membuktikan kebenaran itu. Depresi besar tahun 1930, krisis minyak tahun 1973, krisis finansial global 2008, resesi akibat pandemi global 2020, krisis pangan dan energi di abad ke-21. Semua adalah gema dari kontradiksi bawaan sistem kapitalisme. Namun, sejarah juga mencatat perlawanan. Kaum buruh tidak punya apa-apa selain rantai yang membelenggu mereka. Tapi mereka punya dunia untuk dimenangkan, tulis Marx. Dari jalanan Paris yang berdarah, ke medan-medan perjuangan di Rusia, Tiongkok, Kuba, Vietnam, hingga Amerika Latin, ide-ide Marx menginspirasi revolusi. Buruh, petani, kaum miskin, dan kaum terpinggirkan bersatu melawan penindasan. Namun, jalan menuju keadilan tidak pernah lurus. Negara-negara yang mengklaim menerapkan Marxisme seringkali terperangkap dalam otoritarianisme, birokrasi, bahkan kekerasan. Namun, gagasan tetap hidup. Das Kapital tetap dibaca, didiskusikan, dikritik, dan diinterpretasikan ulang. Kini, kapitalisme mengenakan topeng baru. Teknologi digital, kecerdasan buatan, globalisasi, kripto, dan ekonomi platform menjadi wajah modern dari sistem lama. Namun esensinya tetap akumulasi modal, eksploitasi buruh, ketimpangan yang semakin menganga. Gig ekonomi menjanjikan fleksibilitas, namun di baliknya tersembunyi ketidakpastian dan penghisapan baru. Para pekerja digital tetap terikat, tanpa jaminan, tanpa keamanan, dan menjadi buruh di era algoritma. Ironisnya, kritik Marx justru semakin relevan di tengah kemajuan teknologi ini. Ketika korporasi teknologi menguasai data, privasi, dan bahkan demokrasi, pertanyaan Marx menggema kembali. Siapa yang mengendalikan alat produksi? Siapa yang memetik hasil kerja? Dan siapa yang menentukan arah masa depan? Di persimpangan zaman ini, manusia dihadapkan pada dua pilihan: melanjutkan jalan kapitalisme yang penuh jurang ketimpangan, krisis ekologis, dan eksploitasi tanpa akhir, atau membangun sistem baru yang lebih adil, lebih manusiawi, lebih berkelanjutan. Das Kapital bukan hanya kritik, tapi undangan untuk merenung, untuk memahami sistem, merombaknya, dan membayangkan dunia yang berbeda. Utopia mungkin tampak jauh, namun sejarah adalah panggung kemungkinan, dan selama ada kesadaran, perjuangan, dan harapan, dunia yang lebih adil tetap bisa diperjuangkan. Saat dunia menghadapi ancaman krisis iklim, ketimpangan global yang ekstrim, dan kehancuran moral akibat kerakusan tanpa batas, suara-suara yang pernah diredam kini bergema kembali. Di tengah demonstrasi buruh, di balik gerakan Occupy Wall Street, di jantung protes anti-globalisasi, hingga di ruang-ruang akademik dan intelektual progresif, Das Kapital hidup dan bergerak. Tidak sekedar sebagai dokumen tua yang berdebu, tapi sebagai lentera yang menerangi lorong gelap ketidakadilan. Sebagai peta untuk memahami labirin sistem yang tampak megah, namun menyembunyikan penderitaan. Das Kapital mengajarkan bahwa memahami dunia adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Kapitalisme modern tak lagi sekedar menguasai pabrik-pabrik atau ladang-ladang, tetapi menguasai pikiran. Melalui iklan, media sosial, algoritma, dan budaya pop, manusia dijejali ilusi pilihan. Kita diajak percaya bahwa kebebasan berarti memilih antara ribuan merek, model, dan gaya hidup. Padahal semua tetap berujung pada satu hal, yaitu akumulasi modal. Manusia dikondisikan untuk membeli, mengonsumsi, mengejar status sosial, seolah-olah identitas ditentukan oleh barang-barang yang dimiliki, bukan oleh kemanusiaan yang sejati. Inilah perbudakan gaya baru, perbudakan yang tak lagi diwarnai cambuk dan rantai, melainkan digantikan oleh kecanduan akan konsumsi tanpa akhir. Dalam perburuan keuntungan tanpa batas, alam dieksploitasi, hutan ditebangi, laut dirusak, udara dikotori, dan bumi dipanaskan hingga titik nyaris tak bisa kembali. Das Kapital telah mengingatkan sejak lama, sistem yang berorientasi pada profit akan selalu mengorbankan segala sesuatu yang tidak menghasilkan kapital secara langsung, termasuk ekosistem planet ini. Hari ini, kita menyaksikan dampaknya, perubahan iklim yang ekstrim, banjir dan kekeringan silih berganti, kepunahan spesies secara masif, polusi yang menggerogoti kesehatan generasi masa depan,
Kapitalisme telah menjadikan bumi sebagai komoditas, dan kita semua adalah penumpang dalam kapal yang karam secara perlahan. Namun, sejarah tidak pernah statis. Di balik kegelapan sistem yang seolah-olah mutlak, selalu ada percikan perlawanan. Di Amerika Latin, gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat bangkit melawan eksploitasi sumber daya. Di Eropa, kaum muda memenuhi jalan-jalan menuntut keadilan iklim. Di Asia, rakyat kecil bersatu melawan ketimpangan yang diwariskan oleh kapitalisme global. Dan di Afrika, suara-suara yang selama ini dibungkam mulai menggema menuntut hak, tanah, dan martabat. Das Kapital bukan hanya kenangan masa lalu. Ia adalah peta perlawanan, kompas untuk generasi baru yang haus akan keadilan. Dunia tanpa kapitalisme masih tampak seperti utopia di cakrawala. Namun sejarah mengajarkan bahwa setiap sistem, betapapun kuat dan mapannya, tidaklah abadi. Feodalisme tumbang, absolutisme runtuh, dan kapitalisme, meski tampak kokoh, juga mengandung benih kehancurannya sendiri. Di tengah eksperimen ekonomi solidaritas, koperasi, ekonomi hijau, dan berbagai gerakan alternatif, benih dunia pasca kapitalisme mulai disemai. Pertanyaannya bukan lagi apakah kapitalisme akan runtuh, tetapi kapan dan bagaimana umat manusia siap membangun sistem yang lebih adil. Das Kapital tidak berdiri sendiri sebagai doktrin tertutup. Ia adalah bagian dari tradisi ilmu pengetahuan kritis. Seiring waktu, sosiologi, antropologi, ekonomi politik, dan bahkan psikologi sosial memperkaya analisis tentang kapitalisme. Kini, di era data besar, kecerdasan buatan, dan surveillance massal, tugas memahami sistem menjadi semakin kompleks. Namun tugas itu tetap urgen, karena tanpa pemahaman mendalam, manusia akan terus menjadi korban, terombang-ambing dalam arus modal global. Kesadaran kolektif adalah senjata, dan Das Kapital adalah salah satu percikan api yang menyalakan obor kesadaran itu. Karl Marx telah tiada, namun pertanyaan-pertanyaannya tetap hidup, menembus zaman. Sampai kapan manusia akan dikendalikan oleh kekuatan yang tak kasat mata bernama modal? Mungkinkah tercipta dunia tanpa eksploitasi, tanpa penindasan, tanpa jurang kaya miskin yang semakin melebar? Dan di titik manakah kita berdiri sekarang, sebagai bagian dari sejarah yang terus bergerak? Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya ada di halaman-halaman Das Kapital, tapi di tangan umat manusia sendiri. Dan kisah ini seperti roda sejarah yang terus berputar dan belum berakhir.